Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah GC pagi hari ini. Sebelum mulai ibadah GC pagi hari ini, ayo semua kakak ajak berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada setiap adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi adik-adik mau ibadah Tuhan pagi hari ini. Berkati semua adik-adik yang ikut ibadah GC pagi hari ini. Yang siap untuk mengikuti ibadah, sama-sama katakan amin. Ayo semuanya memuji Tuhan. Sama-sama sama Kak Ina ya. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Ayo adik-adik semuanya semangat memuji Tuhan. Ikuti gerakannya Kak Ina ya. Haleluya. Haleluya, semuanya semangat memuji Tuhan. Ayo sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi dahulu kita memuji Tuhan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
Haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus lahir untuk adik-adik dan Kak Ina. Apa yang adik-adik akan berikan untuk Tuhan? Hidup adik-adik dan hidup Kak Ina untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Kita semua sudah memuji, sudah bersukacita, sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita duduk manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Semuanya udah siap ya? Kak Ina lihat dari sini. Ayo, semuanya kita berdoa dulu. Haleluya Tuhan, kami rasakan sukacita-Mu nyata dalam hidup setiap adik-adik. Ya Tuhan, jika sebentar lagi adik-adik mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan, Engkau mengurapi semua adik-adik. Biarlah firman yang disampaikan menjadi berkat dan menjadi rema untuk adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk melihat, mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem,
katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar dari orang Majus untuk menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Nah, apa yang kita pelajari dari orang Majus yang datang mencari Tuhan Yesus, yang datang untuk menyambut Tuhan Yesus? Yang pertama, kita tahu bahwa orang Majus itu datang dari timur ke Yerusalem untuk melihat bayi Yesus. Nah, perjalanan dari timur ke Yerusalem itu adalah perjalanan yang sangat jauh adik-adik semuanya. Perjalanan yang gak panjang, butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan orang Majus mengalami banyak kerintangan pada saat dia berjalan di padang gurun sampai dia tiba di Yerusalem untuk melihat bayi Yesus. Nah, mungkin dalam perjalanannya orang Majus ini bisa saja terkena badai, menahan panas, terik matahari, kemudian ada serangan dari perampok, dan masih banyak hal yang lain, rintangan-rintangan yang orang Majus harus hadapi untuk menyambut Tuhan Yesus. Nah, seperti orang Majus tadi, orang-orang Majus selalu semangat, tidak pantang menyerah, dan rintangan-rintangan yang mereka hadapi tidak mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk bertemu dengan Sang Raja yang lahir ke dunia. Demikian juga dengan orang Majus, kita teliti hati kita. Kita mau
tanya pada diri kita sendiri adik-adik, apakah kita tetap semangat untuk menyambut Yesus di hari Natal ini? Di bulan-bulan Natal ini, mungkin di tengah pandemik situasi yang terjadi saat ini, adik-adik tidak bisa ibadah ke gereja, adik-adik tidak bisa liburan Natal, adik-adik tidak bisa beli kado Natal, hanya di rumah saja ibadah online. Tapi biarlah itu semua juga tidak menyurutkan semangat adik-adik semuanya untuk tetap sambut Tuhan Yesus dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena dimanapun kita berada, Yesus selalu di hati kita. Marilah kita sambut Yesus, Tuhan sebagai Sang Raja dalam hidup kita, di dalam hati kita, seperti orang-orang Majus yang selalu semangat untuk menyambut Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mau belajar tentang orang Majus, adik-adik, di mana orang Majus sangat bersuka cita dengan kelahiran Tuhan Yesus. Berbeda dengan Raja Herodes, di mana Raja Herodes ketika Tuhan Yesus lahir, Raja Herodes takut karena Raja Herodes ketakutan, memiliki rasa nanti gimana nih kalau Tuhan Yesus menyaingi dengan dia, kekuasaan dia. Karena di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dan Raja Herodes mengetahui itu. Tapi berbeda dengan orang Majus sangat bergembira sekali mencari Tuhan Yesus. Bahkan mereka mencari kemana-mana. Yang mereka kira Tuhan Yesus lahir di sebuah istana, ternyata tidak. Tuhan Yesus hanya terlahir di sebuah palungan. Adik-adik, jika orang Majus aja bergembira dengan kelahiran Tuhan Yesus, Kak Yesi percaya adik-adik juga sangat bergembira, bersuka cita, antusias dengan kelahiran Tuhan Yesus, di mana hari ini kita merayakan sebagai hari Natal. Kak Yesi percaya adik-adik selalu dalam suasana sukacita. Mungkin adik-adik mulai bosan, Kak, bosan Natal tahun ini berasa berbeda. Nggak apa-apa adik-adik, tetap bersuka cita dan tetap percaya Natal berikutnya kita bisa berkumpul bersama. Biarkanlah keadaan Natal ini tidak mengganggu keadaan hati kita untuk selalu bersuka cita dan bersyukur buat kelahiran Tuhan Yesus untuk hidup kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Nah, adik-adik, setelah orang-orang Majus sampai di tempat Tuhan Yesus dilahirkan, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung sujud dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, tidak sampai di situ loh. Mereka juga membawa persembahan adik-adik. Yang pertama, persembahan yang mereka bawa adalah emas. Yang kedua, yaitu kemenyan. Dan yang ketiga, mereka membawa mur. Nah, kenapa kok mereka membawa persembahan? Karena itu adalah wujud dari pengakuan dan penyembahan mereka kepada Sang Raja yang baru dilahirkan, yaitu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, emas, kemenyan, dan mur ini memiliki arti loh, memiliki makna. Kalian tahu nggak? Kakak kasih tahu ya. Nah, emas ini melambangkan harta, benda, kekayaan. Yang kedua, kemenyan melambangkan pujian dan penyembahan. Yang ketiga, mur melambangkan ketaatan dan ketekunan. Nah, adik-adik, di bulan Natal ini, ayo kita sama-sama belajar kepada orang-orang Majus. Kita belajar seperti orang-orang Majus, kita datang kepada Tuhan dengan tidak membawa tangan yang hampa. Walaupun kita masih kecil, kita belum memiliki harta, belum memiliki kekayaan, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dengan pujian penyembahan kita, dengan ketaatan kita, ketekunan kita melakukan firman Tuhan, sama seperti orang-orang Majus. Oke adik-adik? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, firman yang luar biasa ya adik-adik yang sudah kita terima. Kita mengucap syukur. Kelahiran Tuhan Yesus adalah hadiah terindah buat Kakak Ina, buat adik-adik semuanya. Amin. Ayo kita akhiri ibadah GC pagi hari ini. Mari Kak Ina ajak adik-adik untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu. Kelahiran-Mu adalah satu hadiah yang luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua adik-adik GC ya Tuhan. Engkau memberkati dimanapun adik-adik berada. Engkau memberkati mamah, papah, adik-adik semuanya. Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang baru ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah GC pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat. Berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.